Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Qorib. Kita sampai kepada perkataan wa isalul ma'i, dan wajib menyampaikan air ila jami'i sya'ri, sampai kepada seluruh rambut, wal basyarati, dan seluruh kulit. Wa fi ba'di nusakhi, dan di dalam sebagian naskah-naskah, badala jami'i, sebagai ganti kata jami' itu diganti dengan usul. Usul ini maknanya adalah pangkal, sehingga kalimatnya adalah wa isalul ma'i, dan menyampaikan air ila usuli sya'ri, sampai kepada pangkal rambut, wal basyarati, dan pangkal kulit. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan baina sya'ri ra'si, antara rambut kepala, wa ghairihi, dan rambut selain kepala. Artinya air harus sampai ke seluruh rambut, baik itu rambut kepala maupun rambut selain yang ada di kepala, harus seluruhnya kena. Wala bainal khafif, dan tidak ada perbedaan antara yang tipis minhu, daripada rambut, wal kathif, dan yang tebal daripada rambut. Semuanya harus terkena air. Kemudian wasya'rul matfuru, adapun rambut yang tergulung, illam yasilil ma'u, jika air tidak bisa sampai ila batinihi, ke bagian dalam rambut yang tergulung tadi, illa, kecuali bisa sampainya tadi itu binaqdi, dengan cara diuraikan rambut tadi, maka wajib naqtuhu, wajib menguraikan rambut yang tergulung tadi. Wal muradu bil basyarati, dan yang dimaksud dengan kata basyarah itu apa? Di sini dijelaskan zahirul jildi. Jadi yang dimaksud dengan basyarah itu adalah zahirul jildi, kulit bagian luar. Artinya bukan kulit yang bagian dalam, bukan. Tetapi yang wajib dibasuh itu hanyalah kulit bagian luar. Kemudian wajibu, dan wajib, ghusluma, membasuh sesuatu, zuhara, yang tampak, min somakhai udhunaihi, wajib membasuh sesuatu yang tampak dari dua lubang telinga. Jadi sela-sela telinga, lekukan-lekukan telinga, lubang telinga, itu semuanya harus terkena air. Wa min anfin, dan daripada hidung, majdu'in, hidung yang terpotong, ini juga harus terkena air. Wa min syukuki badanin, dan daripada lipatan-lipatan badan. Nah ini khususnya bagi orang yang gemuk ini diperhatikan, karena tubuhnya tadi itu banyak lipatannya. Kemudian wajibu, dan wajib, isalul ma', menyampaikan air, ilama, sampai kepada bagian, tahtal kulfati, yaitu bawah kulfah. Kulfah ini adalah kulit yang ada di bagian dalam dzakar yang belum sunat, yang menutupi kepala kemaluan. Ini juga wajib dibasuh, minal akfali, daripada dzakar yang belum sunat. Kemudian wajib juga menyampaikan air wa ilama, sampai kepada sesuatu yabtu, yang tampak, min farjil mar'ati, daripada farjinya seorang perempuan, inda qu'utiha, ketika dia duduk, liqadai hajatiha, untuk qada' hajatnya dia, menunaikan hajatnya dia. Artinya mandi janabah atau mandi wajib itu tidak akan sah kecuali harus dengan jongkok. Karena kalau seorang tadi itu mandi dengan berdiri, maka bagian dalam farjinya, sela-sela sekitar farjinya, itu tidak akan terkena air, sehingga mandinya tadi itu tidak sah. Wa mimma, dan diantara
perkara, yajibu ghusluhu, yang wajib membasuh perkara tersebut itu adalah al-masrobatu, yaitu masrobah. Masrobah ini wajib dibasuh. Masrobah ini apa? Lubang anus, lubang tempat buang air besar. Ini juga wajib terkena air. Nah, banyak orang ini nggak tahu masalah ini, sehingga kebanyakan orang ini mandinya ini tidak sah. Nah, kenapa masrobah ini atau lubang anus ini juga wajib dibasuh terkena air? Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya masrobah itu tadharu, itu tampak fi waqti qada'il hajah, pada waktu qada'il hajah. Fatasiru, sehingga menjadilah masrobah tadi itu min dhahiril badan, dari zahirnya badan, yang wajib dibasuh dengan air. Kemudian kita sekarang masuk kepada kesunahan-kesunahan mandi. Wa sunanuhu, dan adapun kesunahan-kesunahan mandi, ay al-ghuslu, kesunahan-kesunahan mandi itu khamsatu asya, ada 5 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca bismillah. Nah, membaca bismillah ini ketika di luar kamar mandi. Tetapi kalau dia berada di dalam kamar mandi atau WC, maka membaca bismillahnya tadi itu di dalam hati. Kemudian yang kedua, yang disunahkan di dalam mandi itu adalah al-wudu'u kamilan qablahu, yaitu wudu secara sempurna qablahu, sebelum mandi. Jadi sebelum mandi hendaknya dia berwudu dulu secara sempurna. Wa yanwi, dan berniat bihi, dengan wudunya tadi, al-muqtasilu, orang yang mandi tadi berniat dengan wudunya tadi sunnatul ghusli, kesunahan mandi. Berniat kesunahan mandi tadi in tajarradat janabatuhu anil hadatsil asghar, jika sepi janabahnya orang yang mandi tadi dari hadas kecil. Jadi jika janabahnya orang yang mandi tadi itu sepi daripada hadas kecil, maka niat berwudunya tadi itu adalah sunnah mandi, sunnatul ghusli, kesunahan mandi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada orang yang junub tetapi dia tidak menanggung hadas kecil? Apakah ada? Ada. Ini biasanya dicontohkan oleh para ulama seperti orang yang punya wudhu, kemudian dia tidur dengan menetapkan pantatnya ke bumi. Kemudian setelah itu dia mimpi basah di dalam tidurnya yang duduk tadi, kemudian dia mengeluarkan air mani. Nah, orang yang semacam ini wudhunya tidak batal, tidak menanggung hadas kecil, tetapi orang tadi itu berhadas besar, berstatus janabah. Kenapa? Karena dia mengeluarkan air mani. Nah, ketika orang yang semacam ini mandi, maka dia disunnahkan berwudu dulu, kemudian niat wudunya tadi itu adalah kesunahan mandi. Wa ilah, kalau orang yang junub tadi, junubnya tadi itu tidak sepi daripada hadas kecil, artinya dia juga menanggung hadas kecil, maka nawa, hendaknya dia berniat bihi, dengan wudunya tadi dia berniat al-asghara, yaitu menghilangkan hadas kecil. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah wa imrarul yad, menjalankan tangan alama atas sesuatu, wasolat, yang tangannya tadi itu sampai ilaihi kepada minal jasad, daripada jasad. Wa yu'abbaru an hadzal imrar, dan diungkapkan daripada menjalankan tangan tadi, diungkapkan bidalki, dengan menggosok.
Wal muwalatu. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah muwalah. Muwalah ini maknanya adalah sambung menyambung. Artinya antara basuhan ke satu dengan basuhan berikutnya itu disunahkan tidak ada jeda. Langsung sambung menyambung. Wasabaqa dan telah terdahulu maknanya muwalah fil wudu di dalam bab wudu. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah wa taqdimul yumna, mendahulukan sisi kanan, min syaqqaihi al-yusra, mendahulukan sisi kanan dari dua belahan badannya, alal yusra, atas yang kiri. Jadi membasuhnya tadi itu kanan dulu, setelah itu baru kiri. Kemudian wa baqiya min sunanil ghusli, dan sisa daripada kesunahan-kesunahan mandi itu umurun, ada beberapa perkara madhkuratun yang disebutkan fil mabsutat di dalam kitab yang panjang lebar pembahasannya. Minha di antara sisa daripada kesunahan-kesunahan mandi itu adalah at-tathrithu, mentiga kalikan. Kemudian wa takhlilu sya'ri, dan menyela-nyelai rambut, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.